Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faiz Anadol Kurnia dengan NIM 2410933009 dari kelompok 44D, tugas proyek penelitian operasional 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang linear programming. Linear programming adalah metode optimasi untuk menentukan nilai yang optimal, yaitu minimasi ataupun maksimasi dari suatu fungsi tujuan dengan beberapa batasan. Integer linear programming adalah pengembangan dari linear programming, di mana sebagian ataupun seluruh variabel keputusan dibatasi harus bernilai bilangan bulat. Komponen linear programming terdiri dari empat, yaitu yang pertama variabel keputusan. Variabel keputusan merupakan variabel yang ingin ditentukan. Contohnya yaitu X1 merupakan jumlah produk A, X2 merupakan jumlah produk B. Yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi linier yang ingin dimaksimalkan ataupun diminimalkan. Contohnya yaitu minimasi Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Yang ketiga yaitu batasan. Batasan yaitu batasan pada linear programming yang harus dipenuhi. Contohnya yaitu 2x1 tambah 3x2 kecil sama dari 30. Yang keempat yaitu batasan non-negativity, yaitu batasan yang memastikan bahwa variabel keputusan bernilai lebih besar dari 0. Contohnya yaitu X1, X2 besar sama dari 0. Bentuk standar linear programming. Yang pertama yaitu fungsi tujuan dalam bentuk maksimasi. Jika ingin diminimasi maka dikalikan dengan -1. Kedua, semua kendala berbentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack jika berbentuk kecil sama ataupun dikurangi dengan variabel slack jika berbentuk besar sama. Yang ketiga, semua variabel keputusan tidak negatif. Lalu ada macam-macam solusi linear programming. Yang pertama yaitu visible solution, yaitu solusi yang memenuhi semua kendala. Yang kedua, invisible solution, yaitu solusi yang tidak memenuhi semua kendala ataupun salah satunya. Yang ketiga, optimal solution, yaitu solusi yang memberikan nilai paling optimal terhadap fungsi tujuan. Yang keempat, unbounded solution, yaitu solusi yang dapat terus meningkat ataupun menurun tanpa adanya batas. Lalu macam-macam integer linear programming. Yang pertama yaitu pure integer programming, yaitu semua variabelnya harus bilangan bulat. Yang kedua mixed integer programming, yaitu sebagian variabelnya bilangan bulat, sebagiannya lagi kontinu. Yang ketiga binary integer programming, yaitu variabelnya hanya bernilai 0 atau 1. Lalu contoh kasus untuk linear programming. Soalnya yaitu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Setiap unit produk A memberikan keuntungan sebesar 40, sedangkan setiap unit produk B memberikan keuntungan sebesar 30. Dalam proses produksinya, setiap unit produk A membutuhkan 2 unit bahan baku, dan setiap unit produk B membutuhkan 1 unit bahan baku. Sementara total bahan baku yang tersedia hanya 100 unit. Selain itu, setiap unit produk A maupun produk B masing-masing membutuhkan 1 jam waktu produksi, sedangkan total waktu produksi yang tersedia hanya 80 jam. Perusahaan ingin menentukan jumlah produksi kedua produk tersebut agar memperoleh keuntungan maksimum. Yang pertama yaitu kita buat variabel keputusannya yaitu X1 sama dengan jumlah produk A, X2 sama dengan jumlah produk B. Lalu fungsi tujuannya yaitu maksimasi Z sama dengan 40 X1 tambah 30 X2. Lalu untuk batasannya 2x1 tambah x2 kecil sama dari 100, x1 tambah x2 kecil sama dari 80, x1, x2 besar sama dari 0. Lalu kita tentukan nilai pojoknya, yaitu dari persamaan yang pertama, yaitu 2x1 tambah x2 sama dengan 100. Kita misalkan salah satunya dengan 0.
Jika X1 bernilai 0, maka titiknya di 0,100. Jika X2 sama dengan 0, maka titiknya di 50,0. Lalu untuk persamaan kedua, X1 tambah X2 sama dengan 80. Kita misalkan lagi, jika X1 sama dengan 0, maka titiknya di 0,80. Jika X2 sama dengan 0, maka titiknya di 80,0. Maka hasil dari grafiknya itu seperti ini. Eh, yang diarsir merupakan wilayah visibelnya. Dari grafik diperoleh beberapa titik, yaitu titik 0,0, 50,0, 20,60, dan 0,80. Dari keempat titik tersebut, kita substitusikan ke dalam Z, yaitu pada titik 0,0, nilai Z-nya yaitu 0. Pada titik 50,0, nilai Z-nya yaitu 2000. Pada titik 20,60, nilai Z-nya 2600. Pada titik 0,80, nilai Z-nya yaitu 2400. Karena ini soal maksimasi, maka kita ambil nilai yang paling besar, yaitu 2600. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu, agar keuntungan maksimum, perusahaan harus memproduksi sebanyak 20 produk A dan 60 produk B, agar memperoleh keuntungan maksimal, yaitu Rp2.600.000. Selanjutnya yaitu contoh kasus integer linear programming. Soalnya yaitu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu produk A dan produk B. Setiap unit produk A memberikan keuntungan sebesar 60, sedangkan setiap unit produk B memberikan keuntungan sebesar 45. Dalam proses produksinya, setiap unit produk A memerlukan 3 jam kerja, dan setiap unit produk B memerlukan 2 jam kerja, sementara total waktu yang tersedia hanya 120 jam. Selain itu, setiap unit produk A memerlukan 2 unit bahan baku dan setiap unit produk B memerlukan 1 unit bahan baku. Sedangkan total bahan baku yang tersedia hanya 80 unit. Karena bahan baku tidak dapat dibuat dalam jumlah pecahan, perusahaan harus menentukan jumlah produksi dalam bilangan bulat agar keuntungan menjadi maksimum. Pertama, kita tentukan variabel keputusannya, yaitu X1 sama dengan jumlah produk A, X2 sama dengan jumlah produk B. Lalu fungsi tujuannya yaitu maksimasi Z sama dengan 60X1 tambah 45X2. Lalu untuk batasannya yaitu 3X1 tambah 2X2 kecil sama dari 120. 2X1 tambah X2 kecil sama dari 80. X1, X2 besar sama dari 0. X1, X2 merupakan elemen dari bilangan bulat. Langkah pertamanya yaitu kita menentukan nilai pojoknya, yaitu pada persamaan yang pertama yaitu 3X1 tambah 2X2 sama dengan 120. Kita misalkan salah satunya dengan 0, yaitu jika X1-nya bernilai 0, maka titiknya di 0,60. Jika X2 sama dengan 0, maka titiknya di 40,0. Lalu untuk persamaan kedua, 2X1 tambah X2 sama dengan 80. Kita misalkan lagi, jika X1 sama dengan 0, maka titiknya di 0,80. Jika X2 sama dengan 0, maka titiknya di 40,0. Berikut merupakan grafiknya. Yang diarsir biru merupakan wilayah visibelnya. Dari grafik diperoleh titiknya yaitu 0,0, 40,0, dan 0,40. Kita substitusikan dengan Z, yaitu pada titik 0,0 nilai Z-nya yaitu 0. Pada titik 40,0 nilai Z-nya yaitu 2400. Pada titik 0,60 nilai Z-nya yaitu 2700. Karena ini persoalan maksimasi, jadi kita ambil nilai yang terbesar yaitu 2700. Maka hasil akhirnya yaitu agar mendapatkan keuntungan maksimum, perusahaan harus memproduksi produk A sebanyak 0 dan produk B sebanyak 60 agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp2.700.000. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.